Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, berjumpa lagi dengan mata kuliah penyakit penting tanaman. Selama 4 semester atau 2 tahun ini, antara dosen dan mahasiswa tidak dapat bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19. Dari sejak tahun 2020 hingga September 2021 ini, oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Lampung menginisiasi pembuatan video pembelajaran. Pembelajaran ini berbahan dari hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen pengampu mata kuliah ini. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan praktikum berupa base case dan project learning bagi mahasiswa yang mengikutinya. Semua itu memenuhi tentang syarat yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Demikian yang dapat disampaikan sebagai awalan dari mata kuliah penyakit penting tanaman. Selamat menyimak dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah penyakit penting tanaman, marilah kita mengenal penyebab dan pengamatan keparahan penyakit busuk buah kakao pada 2 daerah dataran berbeda. Bahan kuliah ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Suskandini, Rusdi Efisal, Cipta Ginting, dan Septiana. Latar belakang dari adanya pengenalan penyakit busuk buah kakao ini adalah betapa banyaknya kakao yang ditanam di daerah Lampung Timur maupun Pesawaran itu menunjukkan gejala penyakit busuk buah kakao seperti yang tertera pada gambar yang dapat dilihat. Oleh karena itu, petani perlu melakukan pengendalian. Tanaman kakao di Indonesia tidak hanya ada di Lampung, di Makassar, di Jember ya sebagai pusat penelitian kakao, selalu dihadapkan pada penyakit buah kakao. Oleh karena itu, pengendalian terus diusahakan dan dicarikan tentang pengendalian dengan cara yang terbaru. Berikut ini akan dikaji tentang penggunaan senyawa kitosan dan sebagai pembandingnya adalah penggunaan kupri oksida, tembaga oksida. Tujuan penelitian tentu saja selalu didasarkan kepada bahwa kita mengenal bahwa jamur Phytophthora adalah penyebab busuk pada buah kakao. Setelah itu kita juga ingin mengetahui cara pengendalian dengan menghitung keefektifan kitosan dan tembaga oksida. Tembaga oksida yang dilakukan, yang diberikan, dihitung dalam beberapa konsentrasi dengan tujuan untuk melindungi buah kakao terhadap penyakit busuk buah. Kerangka pemikirannya tentu saja tanaman kakao dan selalu pada beberapa daerah atau pada umumnya di daerah-daerah apalagi dengan kelembaban seperti yang terlihat di latar belakang PowerPoint itu, maka tanaman-tanaman kakao tua yang tidak rutin pemangkasannya akan selalu dihadapkan kepada penyakit busuk buah kakao. Oleh karena itu, biasanya kan pengendalian dilakukan dengan memetik buah-buah yang masih tergantung di pohon namun menunjukkan gejala, atau buah-buah yang telah rontok di bawah pohon-pohon kakao itu dan kemudian disingkirkan dari lahan pertanaman. Nah, namun dalam hal ini kita akan menguji
suatu cara baru, yaitu penggunaan kitosan, dan sebagai pembandingnya adalah penggunaan pestisida yang berupa berbahan aktif tembaga oksida. Dari situ nanti akan dilihat apakah intensitas penyakit yang disebabkan oleh Phytophthora ini akan berkurang, dan selanjutnya tentu saja yang diharapkan adalah produksi kakao dapat meningkat. Hipotesis dari permasalahan ini bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan atau tembaga oksida yang diberikan, tentu saja semakin besar perlindungan terhadap busuk buah kakao. Kemudian keefektifan aplikasi kitosan sebagai pestisida organik apakah sama dengan tembaga oksida? Bahwa penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Unila, dan kemudian dilakukan juga di lahan petani kakao di Lampung Timur dan Pesawaran bermula dari 2013 hingga akhir-akhir ini di tahun 2020. Alat dan bahannya tentu saja yang kita gunakan cawan Petri, tabung reaksi Erlenmeyer, gelas ukur, breaker glass, gitu ya, alat-alat laboratorium. Kemudian kecuali itu kita bahan-bahan yang digunakan Aquades, alkohol, media V8 yang merupakan media yang baik untuk pertumbuhan Phytophthora, kitosan, serta fungisida tembaga oksida, dan buah kakao yang tumbuh di lahan petani yang berupa klon lokal. Kita dihadapkan pada metode penelitian yang mahasiswa telah pelajari semuanya. Harus ada rancangan, dalam hal ini adalah rancangan acak kelompok, mengingat bahwa ini dilakukan pada tanaman kakao di dua dataran yang berbeda. Selain itu, kita memerlukan suatu tanaman yang tidak diberi aplikasi kitosan maupun tembaga oksida. Kemudian ada pohon yang kita perlakukan dengan tembaga oksida 0,2%. Kemudian ada beberapa pohon yang kita beri kitosan dengan konsentrasi 0,2 mg per mililiter, dan selanjutnya konsentrasi kitosan 0,4 mg per mililiter, dan juga kitosan konsentrasi 0,6 mg per mililiter, dan kitosan 0,8 mg per mililiter. Kita menyediakan media V8. Selain itu, kita juga membuat ekstrak kitosan dari kulit udang, karena dalam hal ini kita tahu bahwa di sekitar perairan Lampung ya banyak, sebetulnya tidak hanya udang ya, tetapi krustase yang lainnya, kepiting gitu, dan itu menyebabkan ada penumpukan dari kulit-kulit krustase tersebut, yang akhirnya apabila itu dimanfaatkan, kulit udang dijemur ya, atau kulit krustase yang lain seperti kulit cangkang kepiting itu dijemur dulu, kemudian ditumbuk dan kemudian diayak dengan saringan 500 mes. Kemudian bubuk yang masih kasar itu ditimbang dan kita gunakan sebanyak tadi 0,2 sampai 0,8 mg, yang kemudian diencerkan dalam asam asetat ya, dan kemudian dicampur juga dengan Aquades sehingga menjadi konsentrasi 0,2 ataupun berturutan 0,4, 0,6 hingga 0,8 mg per mililiter air. Kemudian kita aplikasikan kitosan atau pembandingnya adalah tembaga oksida
dengan menggunakan sprayer, dapat berupa sprayer gendong maupun jenis sprayer yang lainnya, dan disemprotkan secara merata dan hati-hati pada buah kakao untuk setiap perlakuan. Dapat kita lihat bahwa langkah 1, buah kakao kita semprotkan dengan suspensi kitosan. Langkah 2-nya kita juga memberikan inokulasi buatan, ya, dengan menempelkan jamur Phytophthora, kemudian kita selotip dan kemudian kita tutup dengan plastik sehingga inokulum tidak hilang dari tempat yang akan kita amati. Pengamatan dan analisis data dilakukan setiap 2 hari dengan mengukur parameter skor gejala busuk pada buah kakao. Data intensitas serangan yang didapatkan dianalisis ragam dan selanjutnya nilai tengah antar kelakuan diuji dengan BNT tingkat kepercayaan 5%. Hasil dan pembahasan dari bahan penelitian ini, dari kajian penelitian ini, bahwa ternyata di Lampung atau di kakao yang ada di Lampung kita dapatkan isolat Phytophthora palmivora, ya, dengan koloni seperti sisir dan sporangiumnya berbentuk buah pir. Sementara sisi lainnya ada Phytophthora megakarya yang koloninya seperti kapas dan sporangiumnya bulat. Jadi ada 2 rupanya. Itu berdasarkan hasil pengamatan mikroskopi saja. Belum dilakukan analisis molekuler pada isolat kedua jamur Phytophthora tersebut. Penggunaan kitosan maupun tembaga oksida ternyata nampak memberikan perbedaan terhadap keparahan penyakit busuk kakao di Lampung Timur. Marilah kita perhatikan bahwa tanpa pengendalian hingga penggunaan kitosan 0,6% akan memberikan keparahan yang sama. Namun kitosan 0,8% hingga tembaga oksida, ya, itu akan memberikan keparahan yang lebih kecil dibandingkan jika tidak dikendalikan ataupun dikendalikan dengan kitosan 0,6%. Jelas ya di sini bahwa ada peran kitosan hingga 0,6% itu belum dapat mengurangi keparahan penyakit busuk buah kakao di Lampung Timur. Sebagai gambaran lainnya, di Pesawaran dengan daerah yang lebih tinggi dibandingkan Lampung Timur, ternyata penggunaan kitosan maupun tembaga oksida memberikan perlindungan terhadap kakao, sehingga keparahan penyakit busuk buah kakao antara yang tidak dikendalikan dengan yang diberikan perlakuan sangat berbeda. Kajian ilmu penyakit tumbuhan bahwa hasil penelitian kitosan 0,6% berpengaruh terhadap perkembangan Phytophthora megakarya maupun Phytophthora palmivora di Lampung Timur maupun Phytophthora palmivora di Pesawaran. Hal ini sesuai dengan Badawi yang menyatakan bahwa secara in vitronya saja memang artinya dikerjakan di lab, kitosan 0,5 hingga 6 mg per mililiter mampu menekan pertumbuhan dari Fusariumnya Fusarium oxysporum, Rhizoctonia stolonifer, dan Phytophthora digitatum. Kemudian kajian yang kedua adalah bahwa mekanisme kitosan ini ternyata memang mampu mengikat gugus nitrogen yang merupakan komponen DNA jamur sehingga merusak membran sel jamur.
membran sel jamur yang rusak, menyebabkan pembentukan protein di dalam sel jamur menjadi terganggu. Memang media V8 yang bertembaga oksida 56% juga memiliki kemampuan yang sama dengan medium V8 yang berkitosan. Mekanisme pengaruh tembaga oksida terhadap sporanium Phytophthora megakarya maupun Phytophthora palmivora adalah adanya akumulasi kompleks tembaga yang larut dalam air dengan asam amino atau hidroksi atau dikarboksi yang dikeluarkan oleh eksudat sporanium Phytophthora. Selanjutnya, logam-logam tembaga ini mendenaturasikan protein sehingga enzim dalam jamur yang merupakan protein menjadi tidak aktif. Kajian lainnya, ternyata buah kakao muda semua ukuran rentan terhadap Phytophthora megakarya maupun Phytophthora palmivora. Kita lihat bahwa fisiologi buah kakao muda itu syarat dengan hormon, air, dan unsur hara, namun jumlahnya kurang, sehingga buah kakao mudah mengalami kelayuan dan rontok walaupun belum atau tidak terinfeksi patogen. Menurut Olaya, bahwa kelayuan atau tadi rontok atau disebut cereal wilt secara alami itu mempunyai intensitas hingga 22,3%. Jadi terinfeksi ataupun kerontokan akibat cereal wilt ini memang menyebabkan penurunan produksi kakao. Lalu di manakah peran dari kitosan maupun sisi lainnya pestisida anorganik tembaga oksida, yaitu pengendalian dengan penyemprotan kitosan 0,6 dan 0,8 mampu mengendalikan keparahan penyakit busuk buah kakao pada semua ukuran buah kakao. Menurut Kim, pada konsentrasi kitosan 0,8 hingga 1%, terdapat lebih banyak bahan aktif yang menutupi permukaan buah kakao. Efek sampingnya, pori-pori menjadi tertutup dan terjadi gangguan respirasi aerob terhadap buah tersebut. Menurut Badawi, bahwa efektivitas kitosan sebagai agen antimikroba bergantung kepada ukuran partikel kitosan, tingkat kelarutannya dalam air, pH suspensi, konsentrasi kitosan, dan tipe mikroorganisme termasuk faktor virulensinya. Pada penelitian ini, kitosan yang digunakan berukuran partikel besar yaitu 80 mes dengan pH suspensi yang digunakan 7,0. Keefektifan kitosan sebagai antimikroba tinggi pada pH 6 hingga 7. Kajian dari hasil penelitian ini ternyata bahwa berdasarkan pengamatan mikroskopik, penyebab busuk buah kakao di Lampung Timur adalah Phytophthora megakarya dan di Pesawaran adalah Phytophthora palmivora. Namun laporan ini perlu ditindaklanjuti dengan analisis molekuler untuk kedua isolat jamur penyebab busuk buah kakao. Selanjutnya, bahwa pengendalian penyakit busuk buah kakao dengan penyemprotan kitosan 0,6% dan 0,8% sama efektifnya dengan penggunaan tembaga oksida 0,2% pada ukuran buah kakao 4 dan 14 cm. 4 cm adalah buah kakao muda dan 14 cm biasanya apabila telah dapat lolos ya, survive dari infeksi Phytophthora, maka akan berkembang menjadi buah kakao besar yang tidak menjadi busuk. Demikian kesimpulan pada pembahasan penyebab penyakit busuk buah kakao di Lampung. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk mahasiswa dimanapun berada. Silakan disimak dan perhatikan buah kakao yang ada di sekitar saudara-saudara berdomisili.
Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup dari mata kuliah penyakit penting tanaman, boleh saya ringkaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa capaian pembelajaran yang diberikan pada setiap topik itu hendaknya harus dapat diketahui oleh mahasiswa. Mahasiswa secara pengetahuan maupun keterampilan harus dapat melakukan, memahami apa yang telah disampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga mahasiswa dimanapun berada dapat menyimak dan memperoleh manfaat dari adanya topik-topik pembelajaran ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.